Halo Green Young and Scientist, selamat datang di podcast Himpunan Mahasiswa Biologi edisi Sabtu Cerita bersama saya, Lazkalia Putri, dan narasumber kita pada podcast kali ini yaitu Apriliawati, Alif Rodatul Jannah, Kotrunada Koridor Setiadin, dan Fitra Nurhanipan yang akan membicarakan dan mengulas topik seputar program pertukaran mahasiswa merdeka. Jangan lupa untuk berlangganan dan follow podcast Hima Bio supaya tidak ketinggalan edisi Sabtu Cerita lainnya. Oke, halo April, Nana, Nada, dan juga Fitra. Halo. Selamat pagi. Oke, gimana nih kabarnya pada Sabtu ini? Alhamdulillah, seperti biasa. Luar biasa. Alhamdulillah sehat. Oke, kita nih sebenarnya terdiri dari 10 mahasiswa ya yang ikut pertukaran mahasiswa merdeka, teman-teman. Nah, untuk di Vol 1 kita undang dulu 4 mahasiswa dan untuk sisanya ada di Vol 2 nanti. So, jangan lupa untuk dengerin Vol 2-nya ya. Oke, langsung aja. Teman-teman, pertukaran mahasiswa merdeka kedua itu udah mulai buka pendaftaran nih. Kita di sini para alumni dari pertukaran mahasiswa merdeka jilid 1 mau berbagi informasi dan juga pengalaman kita pada saat mengikuti pertukaran mahasiswa merdeka tahun lalu atau angkatan pertama ya, teman-teman. Benar. Dan kita juga udah menampung banyak pertanyaan khususnya dari Sabius 2020 yang mana menjadi target untuk pertukaran mahasiswa merdeka di jilid 2 ini gitu. Karena kita juga waktu pertukaran mahasiswa merdeka kemarin berada di semester 5 ya, teman-teman. Sekali. Yap, kita ada di semester 5 dan kita ngelakuin atau mengikuti pertukaran mahasiswa merdeka itu selama 1 semester. Oke, kita kalau gitu langsung mulai aja. Banyak nih pertanyaan yang hadir dari teman-teman Sabius 2020 karena mereka juga sangat excited gitu untuk ikut program yang pernah kita ikuti tahun lalu. Apa aja sih teman-teman yang perlu dipersiapkan atau persyaratan apa aja sih yang harus kita siapkan nih untuk mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka? Ingat mungkin tahun lalu mungkin udah agak lupa nih kira-kira apa aja sih persyaratannya? Baik, izin menjawab ya. Untuk persyaratan pendaftaran mahasiswa itu yang pertama yang pastinya mahasiswa aktif dari semester 3 sampai 7 di perguruan tinggi non vokasi di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Yang kedua, memiliki indeks prestasi kumulatif atau IPK sementara 2,75 dalam skala melampirkan sertifikat prestasi resmi minimal tingkat provinsi. Lalu tidak pernah dikenakan sanksi akademik dan non-akademik pada perguruan tinggi. Lalu bukan mahasiswa peserta program Permata atau Permata Sakti, lalu memiliki 1 kali kesempatan untuk mengikuti dan memperoleh bantuan biaya program pertukaran mahasiswa merdeka, lalu bersedia mentaati seluruh ketentuan yang tertulis di dalam POB pertukaran mahasiswa merdeka. Iya Kak Nar, persyaratannya nggak susah-susah banget ya dan nggak terlalu banyak sampai yang ribet banget gitu. Iya. Dan dengar-dengar untuk pertukaran mahasiswa merdeka ditutup tanggal 28 bulan ini ya, bulan Mei, 28 Mei, betul nggak? Benar. Iya. Untuk persyaratan administrasi seperti surat-surat itu ada
pembuatan akun dulu, terus menyiapkan surat rekomendasi dari perguruan tinggi, terus ada surat keterangan sehat dari puskesmas atau rumah sakit, lalu ada sertifikat prestasi 75, terus ada surat persetujuan orang tua atau wali, dan surat fakta integritas. Seperti itu. Oke. Dari semua persyaratan yang tadi udah disebutin ya teman-teman, April, Nana, Nada, dan juga Fitra, bagian mana sih yang perlu disiapkan jauh-jauh hari? Atau ini kayaknya susah dapetinnya nih, kayaknya perlu disiapin dari sekarang deh. Kira-kira yang mana ya? Menurutku ini sih surat rekomendasi dari perguruan tinggi dengan surat persetujuan orang tua wali, atau apalagi sepertinya PMM Angkatan 2 ini kan akan diadakan secara offline nih. Jadi mereka akan berangkat ke universitas penerima gitu. Jadi surat persetujuan orang tua ini juga cukup penting. Betul. Oke, kalau teman-teman yang lain gimana nih? Persyaratan mana nih yang sekiranya ini urgent, tapi kayaknya dapetinnya tuh agak susah dan perlu waktu? Sama ya. Oh ya, boleh. Kalau dari aku sih itu selain surat rekomendasi dari menteri, juga transkrip nilai. Kan dari kita harus meminta tanda tangan dari Pak Tejo, kan mengingat sibuknya wakil dekan Fakultas Sains Teknologi, sepertinya itu membutuhkan waktu yang cukup lama juga. Iya, betul sekali Mbak. Nah, transkrip nilai ya. Oke. Ya, transkrip nilai. Iya. Nah, kalau teman-teman yang lain, mungkin April, Fitra sama ya? Apa gimana? Versi aku CV sih, Tas, karena kalau misalnya mikir long lasting CV, ngumpulin CV kan mungkin setahun 2 tahun kurang gitu kan ngumpulinnya. Kalau buatnya doang 5 menit jadi nulis ini ngumpulin sertifikat, tapi kalau ngumpulin CV-nya itu luar biasa sekali. Gitu sih. Benar, CV juga tuh itu diperlukan ya. Kalau versi kalau aku sih sependapat dengan April, karena tuh mungkin mereka tuh menilai dari paling berat tuh ke CV-nya itu. Jadi tuh kemungkinan mereka lolos kan dari CV-nya. Nah, untuk itu kayak persiapan dari CV ini benar-benar harus kayak mana, udah siap dari awal, bahkan sejak dia melakukan pertama kali kuliah di universitas tersebut. Oke Sabios, jadi itu ya, di-spill nih sama Kak April, Kak Nana, Kak Nada, dan juga Mas Fitra. Kalau persyaratan yang perlu disiapkan dari jauh-jauh hari, memerlukan waktu dan urgent, itu ada CV, ada transkrip, ada surat rekomendasi, dan juga surat izin dari orang tua. Jadi tolong dipersiapkan ya. Mendekati tanggal 28, jangan lupa khususnya persyaratan-persyaratan itu dilengkapi dulu. Dan jangan lupa untuk mempersiapkan persyaratan-persyaratan yang lain juga. Oke. Terima kasih Kak Nada udah ngasih tahu tentang persyaratan-persyaratan yang perlu dipersiapkan oleh Sabios untuk mengikuti PMM. Kita lanjut, bagaimana sih tahapan atau prosedur untuk mengikuti PMM, dari mulai pendaftaran, lalu submit persyaratan, dan juga penerimaan. Kita lihat pengumumannya di mana. Nah, itu kira-kira gimana sih caranya gitu. Boleh mungkin? Oke, terima kasih Kak Tasya. Coba jawab pertanyaan yang sangat-sangat bukan ribet ya, harus teliti, sangat teliti, karena kita membicarakan mengenai mekanismenya. Pertama kan tadi sudah disampaikan oleh Kak Nada ya mengenai syarat umum apa saja dan syarat khusus itu apa saja. Nah, untuk pembuatannya ini bisa kalian akses rekan-rekan semua. Pertama-tama pasti buat akunnya.
akses pertukaran mahasiswa merdeka. Masuklah di sini websitenya pertukaran mahasiswa merdeka.kemdikbud.go.id. Nanti jadinya seperti ini. Terus jika kalian rekan-rekan semua Sabios belum memiliki akun, ya saya belum punya akun, kemudian klik daftar. Nanti ada berbagai prosedur yang bakalan dilalui. Aman lah kalian rekan-rekan semua, itu generasi Gen Z pasti mengerti untuk pembuatan akun yang seperti ini. Nanti kalau sudah memiliki akun, punya email dan sandi, langsung saja masukkan di sini. Kemudian nanti masuk nih di akun kita sendiri. Nah, untuk syarat-syarat yang sudah disampaikan Kak Nanda itu gunanya ya masuk di bagian sini semua. Nanti ada lengkap dokumen, ini ada berbagai syaratnya, CV, transkrip nilai itu langsung bisa diupload saja di sini. Terus surat rekomendasi universitas ini bisa langsung dilengkapi secepat mungkin, karena biasanya pada akhir-akhir penutupan itu websitenya bakalan down dan rekan-rekan bakalan sulit untuk mengaksesnya. Jadi lebih cepat lebih baik untuk dilengkapi saat ini. Kemudian udah melengkapi semua berkas-berkas, semua file-file, bisa langsung akses si program pertukaran mahasiswanya. Kan ada di sini nih, kan ini akun saya, akun kegiatanku atau logout. Terus di sini ada notifikasi, program dan tanda. Langsung aja ke program. Itu nanti ada banyak program kampus merdeka. Kita kan mau yang pertukaran mahasiswa merdeka. Akses di sini nanti bisa kita milih berbagai macam prosedur untuk pendaftaran juga, tapi saya kurang tahu sih masih bisa diakses atau tidak bagian ininya. Nanti yang jelas rekan-rekan itu mengisi berbagai macam skema yang akan dilanjutkan lagi. Nah, ini yang akan dilanjutkan ya pembahasannya, yang formulir pendaftaran ini terkait pulau, kemudian mata kuliah dan skemanya itu ada, nanti kita bahas lagi lebih lanjut ya, terkait dari awal pembuatan akun, kemudian formulir pendaftaran, pelengkapan berkas, kurang lebih seperti itu. Kemudian misalnya kita kembali lagi di sini, mana ya, kurang lebih seperti ini. Nanti detail banknya juga akan ada disampaikan oleh rekan-rekan kita yang lain. Overall seperti ini sih. Nanti lihat pemberitahuan, bukan pemberitahuan, keputusan apa ya Kak Tasko? Pengumuman. Lihat pengumumannya itu ya tetap bakalan di akun kita sendiri. Di akun kita itu nanti ada di bagian notifikasi, biasanya langsung keluar misalnya kita mau daftar apa, itu ada di sini, atau juga bisa di program kita. Terus kemudian di pertukaran mahasiswa merdeka nanti akan ada muncul notifikasi yang terupdate yang pernah kita ikutin programnya apa, nanti bakalan ada di situ. Sejauh ini itu. Kemudian mana ya, ada pokoknya yang tadi bagian tadi itu ya, pokoknya itulah rekan-rekan semua. Ini websitenya, aplikasinya sangat mudah untuk diakses sih. Jadi lebih baik lagi disarankan untuk rekan-rekan semua secepat mungkin buat akunnya, kemudian pelajari di mana sih upload berkas, pelajari di mana sih tombol ini dan itu, pelajari websitenya, nanti biar kita nggak gabut lagi, nggak bingung lagi ini di mana uploadnya, ini gimana kalau mau daftar, seperti itu. Kurang lebih seperti itu Kak Taskia. Terima kasih ke Kak Taskia. Ya, terima kasih nih Kak April udah berbagi sama kita di sini untuk ngejelasin tahapan dan prosedur, bahkan ngenalin juga ke kita website utama dari pendaftaran pertukaran mahasiswa merdeka. Nah, Kak April, dari semua persyaratan-persyaratan itu, maksudnya tahapan-tahapan itu, kita tuh dulu ya, April, Nada, Nana dan juga Fitra, mungkin dulu kita tuh sering banget dan hampir setiap hari nggak sih ngecek ke website itu sampai hafal
di mana letak ini, di mana lihat ini, kayak gitu. Jadi memang kita bisa karena terbiasa gitu ya. Jadi familiar aja dulu. Jadi begitupun dengan teman-teman Sabios nih yang mau mendaftar, login aja dulu, buat akun aja dulu. Lalu kepoin websitenya, karena di sana tuh gudangnya semua program Kemdikbud. Jadi di sana bukan cuma ada pertukaran mahasiswa merdeka, bahkan pertukaran mahasiswa merdeka internasional pun ada di sana, tentang kewirausahaan pun ada di sana. Terus banyak studi independen dan lain-lain, semuanya ada di sana. Jadi teman-teman Sabios khususnya, ayo kita familiar dulu sama website itu. Makasih Kak April udah berbagi sama sebenarnya. Oke, lanjut nih. Ada pertanyaan juga dari Sabios tentang BPJS atau asuransi kesehatan ya. Kita kenal BPJS itu asuransi kesehatan. Nah, jadi teman-teman di tahun ini, di PMM Jilid kedua ini, ada salah satu persyaratan yaitu melengkapi BPJS. Nah, dan ini dipertanyakan gitu sama Sabios 2020. BPJS itu jadi salah satu persyaratan untuk PMM tahun ini. Tapi kalau nggak punya BPJS, itu harus gimana ya? Apakah harus buat? Apakah bisa dikosongkan atau gimana? Nah, itu mungkin bisa bantu jawab nih pertanyaan dari Sabius 2020. Silakan. Ya, Tas. Kalau yang kita dulu kan, yang dari angkatan pertama pertukaran mahasiswa ini kan nggak wajib gitu, hanya kayak diutamakan yang hanya memiliki. Namun adik-adik kan cek aja kayak Instagram dari pertukaran mahasiswa merdeka tuh. Nah, di sana juga disebutkan kayak, kalau untuk saat ini kan disebutkan kayak diutamakan juga yang punya BPJS ataupun yang punya kartu KIS. Terus bedanya dengan kita tuh, mereka ada tambahan kayak harus vaksin 2 kali dosis 2 kali atau bahkan booster juga. Nah, yang untuk kita kan kemarin nggak ada gitu pas vaksinnya. Itu sih yang membedakan dari angkatan pertama dan angkatan kedua ini, kata Sekia. Oke, Mas Fitro, makasih banget udah kasih tahu perbedaan dulu tahun 2021 dengan tahun 2022 ini. Nah, jadi untuk sumber informasi Sabius ini bisa kunjungi website tadi mungkin ya. Terus Instagramnya, Mahasiswa Merdeka juga. Oke, makasih Mas Fitra udah kasih tahu sumber informasi untuk PMM. Mungkin Mas Fitra juga dulu ya tahun 2021 ngepoinnya ya website-website itu lah ya. Benar sekali, Tas. Oke, makasih Mas Fitra. Kita ke pertanyaan selanjutnya nih. Kita tuh dulu bingung banget, bahkan bertanya-tanya ke Bapak Ibu dosen gitu, ke teman-teman sesama teman-teman, atau ke pihak kampusnya, atau ke admin di Instagram Pertukaran Mahasiswa Merdeka terkait skema. Mungkin teman-teman masih ingat nggak? Masih ingat juga skema ini musingin banget nggak sih? Ada skema 1, skema 2, dan skema 3. Bahkan kalau gitu aku tanya dulu waktu 2021 Kak April, Kak Nada, Kak Nana, dan juga Mas Vito, skemanya skema berapa nih? Skema 2. Skema 2. April? Skema 2 sama. Skema 2 juga. Aku juga skema 2. Nah, bisa spill dikit nih, skema 2 itu tentang apa sih? Sebentar, kalau aku skema 1. Skema 1. Aku skema 1 tapi dengan insiden, jadi diubah aja menjadi skema 2, yaitu kebijakan PT penerima kan ya. Itu juga poin penting untuk kita sampaikan ke adik-adik kita nanti. Oke, bisa di-spill nanti ya. Kalau gitu bisa bantu jawab juga nih Kak pertanyaan tentang bagaimana skema untuk pemilihan SKS di program pertukaran mahasiswa merdeka ini. Ya, Mbak Na bisa langsung. Sorry Kak. Jadi untuk 3 skema tadi itu, yang pertama itu skema full luring dengan 20 SKS. Jadi jika Sabios keterima di PT penerima, itu akan mengambil mata kuliah luring luar jaringan sebanyak 20 SKS.
Kemudian untuk skema 2-nya itu mengambil 10 SKS daring PT Mitra dan 10 SKS luring. Jadi sebelum waktu pendaftaran itu kita untuk mengambil 10 SKS daring ke PT Mitra, ke PT-PT lain, dan 10 SKS luring di PT penerima. Kemudian untuk yang ketiga itu ada hampir sama dengan skema 2, tetapi untuk 10 SKS daring yang ke PT Mitra itu boleh kita mengambil dari PT asal kampus yang sedang kita begitu. Oke, itu 3 skemanya ya Mbak Ana. Ada fluring, ada 50-50 gitu, 10 SKS untuk luring dan 10 SKS untuk daring. Dan yang skema ketiga itu luring dan juga mengambil secara reguler ya, kurang lebih kayak gitu. Iya, reguler dari kampus asal. Oke. Nah, tadi kalau kita semua di sini tuh skema 2 ya. Berarti ada 10 SKS di PT Luring dan 10 SKS di PT Daring. Dan mungkin tadi ke April itu by accident sudah memilih skema 1, ternyata ada kebijakan di PT penerimanya, di PT Luringnya kalau harus mengambil juga setengah, paling nggak setengah untuk daringnya. Oke, kalau gitu aku tanya dulu nih ke teman-teman di sini. Ke April, Kanada, Mbak Nanda juga Mas Fitra. Dulu PT Luringnya di mana aja nih? ITB. Agak berat sih ngomongnya. PT Luringnya di ITB ya? Semuanya di ITB? ITB. Iya, benar. Wih, keren, diterima di ITB, nggak tuh? Oke, diterima di ITB. Mungkin kalau PT Daring ya, mungkin karena kita semua ini ngambil skema 2, berarti mengambil juga PT Daring kan ya? Boleh di-spill juga nih, kuliahnya di mana aja sih waktu semester 5? Kayaknya di beberapa univ nih, mungkin ada yang sampai 5 univ atau 6 univ gitu. Boleh di-spill nggak nih? Waktu semester 5 di 2021 ikut program pertukaran mahasiswa Merdeka, kalian kuliahnya di mana aja selain di ITB? Ya, kalau dari Fitra sendiri kan kemarin ambil 4 atau 3 gitu yang daring kan, selain luring, yaitu di IPB, terus Unpad, terus yang ketiga tuh dari Universitas Selamat Riyadi. Nah, kenapa terus satu lagi kayak di Universitas Negeri Surabaya. Nah, kemarin tuh sempat ngambil di UGM karena ada suatu insiden gitu, jadi tuh yang punya kami tuh dibatalkan gitu di UGM-nya karena udah kepenuhan kuotanya gitu. Jadi kami pilih lagi, terus dapatnya di Unesa itu yang terakhir. Oke Mas Fit, keren nih univnya. Dengan ikut PMM bisa kuliah di mana-mana coba. Oke, makasih Mas Fit. Mungkin yang lain, kuliah di mana aja nih waktu semester 5? Boleh, Mbak Na dulu. Aku ambil PT Mitra di Unesa juga, sama kelas sebenarnya, mata kuliahnya juga sama dengan Fitra, dengan Kanada juga. Terus ngambil mata kuliah di Universitas Halu Oleo. Mana itu Kak? Di Kalimantan. Kalimantan. Terus ngambil juga di Universitas Mataram, itu di Sulawesi. Wih. Bukan, salah, di Nusa Tenggara. Salah. Terus juga yang terakhir itu di lupa. Sempat ngambil di UGM juga, tapi karena kuota terpenuhi jadi terdepak. Langsung kuota gitu ya, terdepak. Habis kuota. Terus yang terakhir ngambil
di ini Universitas Jember di Jember. Dari Jambi ke Kalimantan ke Nusa Tenggara nggak tuh Sabios, keren banget kan ikut program pertukaran mahasiswa merdeka. Jangan lupa daftar guys. Nah oke. Makasih Mbak Na udah spill kuliah di semester 5, ternyata jauh-jauh banget nih Mbak Na. Oke, boleh Kak Nada mungkin di mana aja kuliah waktu semester 5 Kak? Oke, ada Universitas Jenderal Sudirman, terus ada Universitas Negeri Surabaya, UNESA, sama seperti Fitra dan Mbak Na. Terus ada Universitas Halu Oleo, mungkin bisa diralat, itu di Kendari di Sulawesi Tenggara. Terus ada Universitas Lampu Mangkurat, itu di Kalimantan Selatan. Wih, Kasih. Lampu Mangkurat keren banget, jauh-jauhnya teman-temanku kuliah. Makasih Kak Nada udah spill. Terakhir mungkin Kak April, kuliah di mana aja Kak kemarin? Ya. Kemarin itu berhubung rekan-rekan semua itu kan memang skema 2 kan ya, jadi base campnya keterimanya memang di ITB, tapi kuliah online-nya itu ada beberapa MK di universitas yang selain disebutkan di ITB tadi. Nah berhubung saya itu skema 1, artinya seperti yang udah dijelasin sama Kak Nana tadi, itu full luring sebenarnya. Full luring berarti full di universitas yang diterima, tergantung aku keterimanya di universitas apa. Seharusnya di ITB full luring, artinya aku nggak punya mata kuliah daring, tapi ternyata ada beberapa kebijakan dari ITB, diralatlah semua itu, jadinya aku di skema 2 dari ITB. Di skema 2 itu aku ambil daringnya karena itu kan mendadak mendadak, bener-bener nggak punya clueless bener sumpah. Aku bisanya berubah skema itu berapa dalam jangka waktu, punya berapa waktu gitulah. Jadinya cari cepet-cepetan yang masih ada kuotanya. Rekan-rekan yang skema 2 aja ada yang kurang kebagian kuota, apalagi aku yang kemarin itu tiba-tiba berubah skema. Mbak Na terdepak. Mas Fit juga terdepak dari UGM tuh. Kalau memang mau skema 2 aku UGM semua sih memang harusnya. Nah kemarin itu akhirnya cari yang masih buka nih, yang masih buka itu apa, kelasnya apa, MK-nya apa. Jadi dapat UNJ, Universitas Jakarta, IPB, Bogor, kemudian ada juga Mula Warman, Unmul, sama Jenderal Sudirman. Aku cuma punya 4 sih. Oke. Itu bisa by accident kayak gitu sebenarnya di luar Iya, benar. Di luar dari apa yang udah kita rencanakan, di luar dari apa keinginan hati kita, tapi memang itu hal-hal yang harus sangat lapangan dada diterima sih. Betul, dan itulah kenapa kita juga harus selalu up to date, harus selalu banyak tanya juga, dan apalagi waktu kita PMM itu banyak ketidakpastian gitu ya. Benar. Dan hal tersebut juga nggak menutup kemungkinan masih terjadi di pertukaran mahasiswa merdeka jilid 2 ini gitu. Jadi pesan banget buat Sabios yang ikut pertukaran mahasiswa merdeka, banyak bertanya, jangan diam-diam aja, banyak bertanya. Terus juga kita juga dapat pelajaran lah gitu dari ceritanya Mbak Na dan juga Mas Fit nih, terdepak gitu karena kuotanya udah full ya saat itu. Rencana ambil kuliah apa di UGM waktu itu, Mbak Na dan Mas Fit? Masih ingat nggak? Aku ilmu lingkungan. Oh sama. Ilmu lingkungan. Ya itu rame banget gak sih? Iya rame banget. Jadi sebenarnya ini ada kuotanya ya, nggak semua orang bisa daftar. Salah satunya ya kejadian seperti ini gitu. Mungkin waktu H-3 sebelum penutupan kayak masih ada nggak sih kursinya? Ternyata malamnya pas dicek ternyata karena kita juga belum submit pendaftaran PMM, udah nggak bisa lagi ngambil ilmu lingkungan UGM karena udah full kuotanya. Jadi itu juga pelajaran untuk Sabios yang mau ikut PMM nih. Segeralah daftar, segeralah pastikan mau ambil kuliah daring di mana gitu, karena kuotanya juga terbatas gitu, nggak semua bisa ambil gitu. Oke, itu tadi pengalaman teman-teman di PMM jilid 1 ya, dan skema-skemanya gitu, dan juga
tempat kuliahnya. Oke, makasih Mbak Ana udah jelasin tentang skema yang membingungkan ini, dan semoga bisa nyampe juga ke teman-teman Sabios yang mau daftar. Makasih Mbak Ana. Ya, sama-sama. Oke, jadi mungkin di tahun lalu juga ada ya keperluan untuk pendanaan lah gitu, fundingnya selama PMM, dan diperlukan rekening gitu kan. Teman-teman mungkin yang masih ingat, kita tuh dulu pakai rekening apa sih? Apa ya? BRI ya. Oke, pakai rekening bank. Dan ini jadi pertanyaan dari Sabios, rekening yang harus digunakan selama PMM itu harus dari bank tertentu aja atau bisa dari bank lain juga? Dan nama rekeningnya, haruskah nama kita mahasiswa yang ikut PMM, atau boleh orang tua kita, atau boleh paman kita, atau boleh bibi kita gitu, atau harus nama mahasiswanya sendiri? Mungkin boleh bantu dijawab Kak? Oke, izin jawab ya. Untuk bank itu sebenarnya di awal pendaftaran itu bebas banknya. BNI bisa, lagi BCA bisa. Namun seiring berjalannya waktu nih, ternyata teman-teman yang banknya di luar BRI itu disuruh ganti ke BRI gitu. Jadi kecuali teman-teman yang dari Aceh, mereka hanya menggunakan BSI kan di sana. Dan juga untuk masalah nama, wajib nama mahasiswa yang terdaftar di akun tersebut. Jadi nama akun dengan nama pemilik ATM itu harus sama, sinkron gitu. Jika tidak sinkron, itu nanti bakalan ada ketika programnya berjalan itu bakalan ada pemberitahuan lah gitu, bahwasanya nama dengan nama rekeningnya itu berbeda, dan itu bakalan disuruh ganti. Daripada terjadi hal seperti itu di tengah-tengah berjalannya PMM, lebih baik memang antisipasi ya Kak Nadia? Iya benar. Bahkan dulu juga mungkin di antara kita bersepuluh yang ikut PMM ada juga yang ini ya, kendala dalam 1 bulan itu belum mendapatkan pendanaan. Mungkin itu juga salah satu ini ya, dampak dari nggak sinkronnya mungkin ya. Benar-benar. Mungkin bisa jadi pembelajaran dari aku ya. Aku dapat dana PMM itu setelah programnya selesai. Jadi kan program selesai itu kan bulan 12 pertengahan tuh. Nah, aku baru dihubungin PIC Unjaka itu bulan 12 akhir. Nah, itu aku dikasih buku rekening dan ATM baru. Nah, baru itulah aku mendapatkan uang PMM ini. 2,1 yang pertama. Terus 1 bulan lagi baru yang 700-nya. Kenapa sih bisa terjadi seperti itu? Karena memang aku ternyata salah input 1 angka nomor rekeningnya. Seharusnya 9, malah aku input 6. Sudah diganti, tetapi ternyata tidak bisa diubah nomor rekening itu di akun tersebut. Jadi aku dibuatkan buku rekening oleh pihak pusat dan dikirim melalui PIC Unja, dan PIC Unja baru mengabarkan ke aku. Oke, mungkin kalau Kak Nada juga nggak perhatian akan hal itu, mungkin sama sekali nggak dapat funding ya dari pusat. Ini untungnya pihak Unja juga mau bekerja sama menjadi perantara dari pusat dan juga ke Kanada. Saat itu ribet banget nggak Kak mengurusnya gitu? Ribet sih, karena pertama hal yang paling orang yang paling kita hubungi itu kan PIC PT penerima nih.
sedangkan PIC PT penerima, mohon maaf, di ITB itu kan waktu itu slow respon sekali gitu. Terus aku coba ke PIC Unja, namun beliau bilang untuk masalah pendanaan itu di PIC PT penerima, karena yang menginput kehadiran dan segala macamnya itu kan PIC itu gitu. Terus selain itu aku juga coba hubungi nomor bisnis Bank BRI Pusat, namun di situ responnya tidak sesuai yang aku harapkan gitu. Jadi mereka malah melempar sana sini. Jadi sebenarnya untuk urusannya itu lebih ke chatnya sih, untuk menanyakan ini apakah aku dapat atau enggak, apakah memang hangus atau sebenarnya aku bisa dapat tapi harus nunggu dulu. Oke, juga jadi hikmah banget buat Kanada sendiri mungkin, dan juga untuk kita semua, khususnya Sabios yang mau daftar PMM harus lebih teliti ya untuk input rekening. Dicek berkali-kali karena nomor rekening kan ya belasan angka banyak, dan juga ya harus teliti supaya nggak salah. Dan mungkin kalau misalnya terjadi hal seperti itu di Sabios, nanti Sabios tahu nih kemana harus bertanya. Karena Kak Nada ya sudah pernah berurusan dengan itu, mungkin Kanada bisa bantu juga Sabios. Cuma kita berdoa semoga Sabios yang ikut PMM nanti nggak merasakan hal seperti itu ya. Semangat terus Kanada. Oke, terima kasih Kanada udah berbagi ceritanya dan juga udah menjelaskan mengenai rekening bank yang harus dipakai untuk teman-teman PMM. Jadi teman-teman PMM paling enggak teman-teman harus punya rekening BRI untuk selama kegiatan PMM ini berlangsung. Oke. Selanjutnya teman-teman, kita mungkin tadi udah tahu juga tentang prosedur dari PMM ini. Dan ada pertanyaan juga nih dari Sabios, ada nggak sih tahap wawancara sebelum kita dinyatakan diterima untuk mengikuti kegiatan PMM? Oke, coba jawab sih Kak Tas. Terkait ada atau enggaknya wawancara, ini kan udah angkatan kedua ya. Kalau angkatan pertama kemarin memang nggak ada wawancara, jadi memang berkas-berkasnya saja, terutama CV, nilai itu menjadi pertimbangan. Terus track record kita kan sebenarnya kan track record kita baik dari SD, SMP, SMA kan ada di Kemdikbud kan ya, masuk ke data-data Kemdikbud, itu juga salah satu pertimbangan bagi mereka. Cuman kalau wawancara memang nggak ada, cuman kita tidak tahu bagaimana perkembangan untuk angkatan 2 ini, apakah memang ada wawancara atau tidak, sebab berkaca dari ISMA saja yang ke luar negeri itu dari tahun kemarin kan angkatan pertama juga, ini tahun angkatan yang kedua, itu aja sudah ada berbagai perubahan, berbagai prosedur yang ada penambahan. Mungkin itu juga bakalan terjadi di tahun ini untuk PMM. Jadi persiapkan saja rekan-rekan semua apapun yang akan terjadi di mekanisme, di prosedur ke depannya. Itu sebenarnya nggak sesulit yang mungkin dibayangkan. Pasti akan ada jalannya, pasti akan bisa menjalaninya sih. Gitu Kak Tas. Ya, makasih Kak April. Ya mungkin teman-teman juga nih, Nada, Mbak Nadi, mungkin ingat ya tahun lalu kita tuh nggak ada sama sekali tahap wawancara, prosedur wawancara. Kita memasukkan pulau mana yang sekiranya bisa kita pilih juga, terus habis itu milih univ, masukin persyaratan, data diri dan lain-lain, surat komitmen, selesai. Kita tinggal nunggu pengumuman ya. Nggak ada sesi wawancara dengan pihak manapun, baik itu pihak Kemdikbud atau pihak lain. Jadi, dan itu tadi yang sudah di-mention ke April ya teman-teman Sabios. Kalau coba update aja terus informasi dari pusat ya, entah itu ada prosedur baru, dan kita juga nggak bisa sampein di sini karena memang tahun lalu itu nggak ada gitu. Jadi kita berbicara mengenai PMM tahun lalu aja nih, kita cuma bisa berbagi hal itu gitu. Untuk update-nya tahun ini mungkin teman-teman Sabios bisa cek lagi di website dan juga sosial media untuk pertukaran mahasiswa merdeka. Terima kasih Kak April udah bantu menjawab. Oke,
selanjutnya mungkin ini merecall lagi tadi jawaban yang barusan dan juga jawaban yang awal tadi terkait prosedur. Ada nggak nih seleksi tahap universitas? Mungkin Sabios kita berpikir kalau nggak semuanya bisa join gitu. Jadi mungkin dari universitas hanya bisa mengirim beberapa orang aja untuk PMM. Apakah seperti itu? Oh, itu enggak sama sekali Kak Tas. Jadi semua mahasiswa seluruh Indonesia yang angkatan yang udah disebutin Kak Nada tuh tadi persyaratan umumnya semester sekian sampai semester sekian itu punya kesempatan yang sama-sama besar untuk bisa join ke pertukaran mahasiswa merdeka. Nggak ada diseleksi dari prodi, nggak ada diseleksi dulu dari fakultas, nggak ada diseleksi dari univ, sehingga univ hanya mengirimkan sekian. Itu nggak benar-benar, itu urusan kita, urusan diri kita pribadi dengan program itu. Jadi kalau misalnya kita nggak aktif, nggak proaktif untuk mencari program itu atau mengejar berbagai persyaratannya, ya berarti kita nggak bisa join di program itu. Tapi kalau kita sendiri yang proaktif untuk mengejar persyaratannya, join update-nya, ya berarti memang kita bisa untuk mengikuti perkembangan dan join di program pertukaran mahasiswa merdeka. Itu urusan diri kita sendiri sama si PMM-nya, nggak ada diseleksi dari mana-mana. Jadi semuanya memiliki kesempatan yang sama besar. Jadi nggak ada sama sekali ya seleksi dari tahap prodi, tahap fakultas, tahap universitas, karena semua yang yang lolos persyaratan, maksudnya yang bisa maksudnya kayak persyaratan itu bisa solve gitu. Nah itu berarti kita join gitu ya. Kamu ada di semester 3 sampai 7 itu berarti berhak join, dan persyaratan-persyaratan lainnya yang bisa di solve gitu. Jadi bisa join gitu. Makasih Kak April udah bantu jawab. Oke, teman-teman. Jadi untuk PMM kita nih banyak banget happy and sadness-nya juga ada gitu. Mungkin kalau kita ingat-ingat tahun lalu gimana dari mulai sampai ke pengambilan nilai mungkin atau penilaian gitu. Kita dinyatakan sudah selesai mengikuti PMM, nah itu banyak sekali halang rintangnya. Mungkin bisa cerita dulu nih, apa sih yang paling berkesan dari PMM angkatan 1 kemarin untuk kita semua, untuk April, untuk Kanada, untuk Banana, dan juga untuk Mas Fit. Boleh mungkin diceritain yang paling berkesan apa dulu? Mungkin Mbak Na, apa nih yang paling berkesan? Sedihnya kah, senangnya kah, atau bagian mana? Boleh. Yang paling berkesan sih kayak rasa bangga aja bisa belajar bareng-bareng sama mahasiswa ITB gitu. Di sana kan pembelajaran mereka, kurikulum mereka, metode pembelajaran mereka itu kan berbeda dengan kita gitu. Jadi kita bisa belajar dari mereka gimana metode pembelajarannya gitu. Oke. Dari yang Mbak Na ingat, Mbak Na tuh paling berkesan atau yang paling terpatri gitu di kenangan Mbak Na gitu. Yang paling terpatri di hati Mbak Na itu mata kuliah apa? Mungkin kalau masih ingat, atau dengan Bapak siapa? Mungkin kalau masih ingat. Mata kuliah ini struktur sifat penggunaan kayu dengan Bapak Atmawi Darwis. Bapaknya kan juga humble banget kan. Ya, juga meskipun sering ditanya-tanya. Spot jantung gak sih? Iya, selalu respon, selalu ditanya-tanya. Gitu, mata kuliahnya juga masih bisa kita ikuti. Karena masih relate juga ya sama biologi. Ya, masih relate dengan mata kuliah biologi. Oke. Sip, Mbak Nah, makasih nih. Yang paling terkesan ternyata di ITB sendiri ya, atau PT penerima dari Mbak Nah gitu. Di ITB dengan mata kuliah kita sebutnya SSPK, struktur sifat penggunaan. Benar. Bersama Pak Atmawi Darwis. Iya, memang berkesan banget sih itu. Semoga Pak Atmawi sehat selalu. Amin. Mungkin teman-teman yang lain yang paling berkesan nih
di part mana nih dari PMM yang paling berkesan? Boleh Nada? Aku mulai. Oke, Mas Fit. Kalau dari aku sih yang paling berkesan tuh kayak ada dua, dari orangnya terus kayak dari mata kuliahnya. Kalau dari orangnya tuh kayak aku berkesan di mata kuliah yang ada di UNPAD tuh dengan teman-teman aku sendiri di MK itu tuh orangnya kompak-kompakan gitu, terus sambil kayak udah kayak kenal deket gitu, kayak telepon ngerjain kelompok bareng, kayak kita nge-zoom kayak gini, terus pernah kayak nge-zoom di luar waktu jam kuliah demi kayak bahas kayak latar belakang dari kita masing-masing lah itu. Terus kalau yang dari MK-nya yang paling berkesan tuh di ITB ya, itu kayak MK yang dari presisi farming sih. Wah. Itu sangat ya kayak berkesan banget, kayak cara dia mau rubah kayak cara pemikiran kita gitu, kayak jadi itu untuk kedepannya tuh kita mau ngapain tuh kayak jadi ada teknologi gini-gini, jadi udah ada gambaran untuk aplikasi yang kita tekuni ilmu biologi untuk masa depan pengaplikasiannya itu. Jadi kayak jadi keren ya bertani terus berikan gitu dengan secara presisi dengan menggunakan teknologi gitu. Jadi nggak hanya dari kita nggak ada kayak kalau kita kan hanya taunya yang tradisional gitu, tapi ditambahkan sedikit teknologi kayak itu, jadi kayak keren gitu, kayak menggunakan sensor itu sih paling berkesan. Oke, berarti di Unpad selama Mas Fit kuliah di Unpad dapat circle baru karena dapat circle baru nggak nih? Bener, iya itu ada yang dari iya benar, ada yang dari Lampung, terus dari mana ya, dari Jawa, kalau itu orang Jawa semua sih, itu dari Universitas Negeri Lampung terus ada dari Universitas Veteran Jawa Universitas Veteran Jawa itu aku lupa terus ada dari satu lagi tuh pokoknya dari Jawa juga mereka. Dapat teman baru dengan ikut PMM coba, keren banget. Dan untuk di ITB tadi precision farming ya, mungkin hampir semua kita di sini juga ambil mata kuliah itu ya. Bagaimana cara kita menerapkan teknologi di pertanian gitu. Kita kan biologi sebenarnya masih relate juga lah ya, tapi sentuhan-sentuhan teknologinya tuh bikin amazed banget gak sih? Ternyata berkebun dengan menggunakan sensor itu bisa meningkatkan presisi dari pertanian itu dan lain-lain. Ternyata ya keren banget, karena memang base-nya ITB itu ya teknologi gitu. Jadi memang keren sih. Ya, makasih Mas Fit udah kita. Boleh Nada, mungkin apa nih yang paling berkesan di PMM kemarin? Untuk berkesan kalau di mata kuliah, menurut aku SSPK sih, struktur sifat penggunaan kayu. Kenapa berkesan? Lebih ke selain ke dosennya juga ke mahasiswanya. Gimana ya? Pemikiran kita kan mahasiswa ITB itu individual ya, nggak ada yang mau berbaur ataupun membantu teman, istilahnya itu individual gitu. Ternyata ketika kita masuk di SSPK ini kita cukup kaget gitu, karena ketika kita ditanya sama Pak Atmawi, mereka bantu lewat chat gitu, ini loh jawabannya gitu. Nah sampai ke grup line, ke private chat di Zoom gitu. Menurut aku itu sangat berkesan sih, karena ternyata mereka juga care sama kita yang sebenarnya kita belum ada basic tentang SSPK ini gitu. Sekali. Karena di ITB SSPK ini salah satu peminatan ya, berarti ada mata kuliah pendahulunya dulu nih gitu. Sedangkan kita nggak langsung mata kuliah pendahulunya langsung terjun ke SSPK-nya. Dan dengan senang hati teman-teman di ITB khususnya yang ngambil SSPK tuh bantu kita tiap kita ditanyain sama Pak Atmawi. Bener banget Nada. Ya. Ada lagi Dan kira-kira selain SSPK mungkin? Menurutku sih ini sih
di ULM Lampung Mangkurat itu mikrobiologi lingkungan. Uniknya di sana itu kan ada 2 dosen pengampu. Salah satu dosen pengampu ini dia menjelaskannya menggunakan bahasa Inggris. Terus kalau dosen biasa kan menggunakan PowerPoint ya, ngejelasin materi dan segala macam. Namun beliau ini sebelum H-1 pembelajaran dimulai, beliau akan mengirimkan jurnal bahasa Inggris dan menyuruh kita untuk baca dan memahami jurnal itu gitu. Nanti ketika Zoom, jurnal itu akan dibahas atau dibahaslah secara rinci oleh beliau dan akan ditanyakan nih satu persatu apakah ngerti dan apakah ada yang mau ditanyakan sama mahasiswanya. Itu sih. Bareng-bareng gitu ya, dan jurnalnya juga jurnal nasional gitu, keren sih. Oke. Makasih Nada udah cerita pengalaman berkesannya. Semoga teman-teman Sabius kita yang ikutan juga bisa merasakan hal itu, experience review jurnal internasional dari dosen gitu. Ditanya Maui mungkin, itu semoga bisa merasakan juga. Oke, terakhir mungkin dari Kak April, apa yang paling berkesan untuk Kak April? Bagian mana? Kalau ditanya apa yang paling berkesan, apa yang paling teringat, apa yang paling terpatri, itu banyak sekali. Karena kan sebenarnya value dari pertukaran itu bukan materinya, tapi bagaimana cara pengalaman-pengalaman, skill-skill yang tidak tampak secara kasat mata yang bisa kita ambil, kita serap dari program itu gitu kan. Ada juga hal-hal yang di luar dari kesepakatan awal kita bersama PMM, ada juga hal-hal yang di luar dari prosedur mekanisme, karena kan balik lagi semua berjalannya program itu tergantung sama PT penerima kita. Kalau ternyata PT penerima kita itu tidak sesuai atau memiliki kebijakan tersendiri, itu ya memang harus benar-benar dengan lapang dada kita terima. Banyak banget sih Kak Tas, terutama yang paling berkesan itu karena overall karena kebijakan PT penerima kita kan ya, itu banyak banget yang berkesan karena kan kita memilih MK itu secara garis besar tidak merdeka seperti itu. Ini menjadi gambaran untuk rekan-rekan Sabios dan rekan-rekan umum yang bakalan nonton video ini dari prodi apapun itu, ya tidak perlu mempermasalahkan secara besar-besaran atau bahkan sampai ngejudge, oh PMM ini nggak benar, PMM ini nggak bagus, saya nggak merekomendasikan untuk adik-adik saya nanti, karena adanya pengalaman-pengalaman pahit yang mungkin akan dialami. Ya insya Allahnya jangan sampai lah karena ini kan udah angkatan kedua gitu kan. Tapi kalau memang akan ada terjadi seperti itu, ya jangan sampai ngejudge yang nggak bijaksana, karena kan nggak semuanya seperti itu. Kebetulan karena kemarin kita pemilihan MK-nya itu diblok-blokin ya rekan-rekan semua ya. Kita biologi nih ada 10 MK, silakan ambil 8 MK dari 10-nya seperti itu kan. Enggak secara merdeka. Jadi seperti yang dijelaskan Kak Nada tadi, Mbak Nada tadi, SSPK itu sangat berkesan karena kita memang nggak punya ilmu dasarnya, nggak tahu apa itu tangen sial, radial, nggak tahu sama sekali. Tiba-tiba ditanya, anak pertukaran jawab ini. Saya mau bertanya dengan Fitra kayak gitu kan, ditanya kan gugup juga ini mau jawab apa, baru pertemuan pertama ditanya gini. Ternyata mahasiswa rekan-rekan dari ITB juga alhamdulillah kooperatif untuk membantu sih, karena mereka paham kita nggak punya dasarnya, kita nggak tahu, ujuk-ujuk masuk di semester 5. Iya. Jadi kan agak dapet apa ya, insight-insight baru, pengalaman-pengalaman baru ya. Semoga ini aja sih Kak Tas pesannya, bisa benar-benar bijaksana untuk menghadapi apa yang bakalan rekan-rekan alamin ke depannya di tahun kedua ini, karena pasti bakalan banyak yang membingungkan, banyak yang tidak mengenakan hati juga, banyak yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, tapi di balik itu juga pasti ada value yang besar. Yep. Gitu Kak Tas. Makasih Kak April. Hikmah ya, maksudnya kita juga harus legowo gitu loh. Nggak, mungkin sebenarnya di luar sana bukan cuma ITB saja yang punya kebijakan seperti itu. Mungkin kalau teman-teman Sabius nanti ikut pertukaran mahasiswa merdeka dan diterima di Universitas A dan ternyata mengalami hal yang sama,
harus legowo gitu, harus menerima, karena sebenarnya ya tadi jadi banyak juga sebenarnya hal-hal berkesan, hal-hal yang positifnya juga nggak kalah banyak gitu. Jadi itu baru di tahap awal, jangan sampai menurunkan semangat teman-teman gitu. Mungkin dulu kita sempat down karena kok nggak boleh ngambil mata kuliah ini, kok nggak boleh ngambil mata kuliah itu, karena kayaknya ini menarik, dan justru karena ini pertukaran mahasiswa merdeka, kita harusnya merdeka untuk memilih mata kuliah itu, harusnya boleh. Jadi saat kita itu nggak bisa ternyata. Nah, mungkin kalau misalnya Sabios merasakan hal itu, jangan down dulu, jangan patah semangat dulu, dijalanin aja, karena ternyata tadi Mas Fit udah cerita, Mbak Nah dan juga Nada udah cerita, April juga udah cerita kalau banyak ternyata hal positifnya, banyak yang bisa dipetik dan yang terpatri di kepala kita juga nggak yang bikin down aja, ternyata yang positifnya juga banyak. Oke, ada lagi nih, mungkin lebih ke rekomendasi ya. Tadi Kak April cerita kuliah semester 5 tuh di Univ A, B, C, D, mungkin bisa sampai 5. Begitupun Kak Nada, Mbak Nada, dan juga Mas Fit. Bisa direkomendasiin nggak nih? Mungkin kalau di PT Penerima atau PT Luring, karena itu adalah penempatan, jadi nggak bisa milih, benar nggak sih? Benar. Ya, nggak bisa milih kan, jadi kita harus itu menerima aja keputusan atau ya dari Kemdikbud menempatkan kita nih di mana gitu, dan itu nggak bisa kita atur. Yang bisa kita atur adalah universitas daringnya gitu, mata kuliahnya juga bisa kita atur. Nah, dari teman-teman nih, dari Kak April, Kak Nada, Mbak Na, dan juga Mas Fit, bisa rekomendasikan nggak nih univ dan juga mata kuliahnya yang kira-kira, Dek, ini recommended banget, pilih deh nanti pas PMM gitu. Boleh mungkin rekomendasikan ke adik-adiknya. Mas Fit mungkin boleh. Oh iya, kalau dari aku sih mungkin agak sedikit berbeda ya, kayak pilihan orang dengan pilihanku tuh. Kalau ini kan namanya kampus merdeka, jadi tuh kadang tuh aku milih tuh malah sesuka hati aku karena merdeka, tapi nyatanya tuh nggak kayak gitu tuh saat dikonversi. Jadi tuh sebelum sebenarnya sih sebelum asli itu lebih baik dikonsultasikan ke dosen pembimbing, karena kami juga di notif kemarin nggak ada pemberitahuan dari dosen pembimbing akademi. Jadi tuh kami tuh sebenarnya nggak ada ini, tiba-tiba daftar gitu terus MK ini. Jadi tuh saat akhir-akhir konversian tuh jadi pada kelabakan karena nggak itu tadi, kesalahan dari kita sendiri sih, karena kurang komunikasi dengan dosen kita, dengan prodi kita gitu. Tadinya mungkin lebih baik lebih berhubungan lebih ditanyakan lagi ke kaprodi ataupun ke dosen pembimbing terkait ini yang MK yang mau diambil. Oke, dari yang paling seru deh waktu daring gitu, Mas Fit di mana gitu, yang di univ mana, mata kuliah apa itu? Yang paling seru sih semuanya seru-seru sih, namun yang paling kayak mana ya, seru tuh kayaknya yang biasanya on cam terus di IPB. Jadi seru. Memang kayaknya recommended banget ya buat ambil daring di IPB. Kak April juga dilihat dari Instagramnya, mungkin Sabios bisa kepoin nih Instagram Kak April, itu di feeds-nya itu banyak banget tugas dari ilmu apa itu, biologi laut ya Kak April? Iya benar. Ya, biologi laut di IPB gitu. Nah itu dan pembelajarannya talkatif banget gitu, jadi mungkin itu recommended juga, mungkin bisa lebih direkomendasiin sama Kak April nanti. Nah nih yang kuliahnya jauh-jauh nih, Kalimantan, Nusa Tenggara nih, boleh Mbak Nah kira-kira bisa rekomendasiin nggak ke adik-adiknya, univ ini loh Dek, dengan mata kuliahnya ini recommended banget. Dari saya sih mungkin tadi udah dijelasin Bang Fitra ya, harus dikonsultasikan dengan pembimbing akademik dahulu sebelum mengambil mata kuliah tersebut. Kalau dari tips saya sih harus mengontrak mata kuliah yang sesuai dengan kurikulum kita. Jadi kayak fisiologi di semester 5 kan ada fisiologi tumbuhan, fisiologi
hijauan, ekologi, itu kan termasuk mata kuliah wajib ya. Jadi harus mengambil mata kuliah yang kira-kira bisa dikonversi ke mata kuliah tersebut. Seperti kayak kakak ngambil mata kuliah fisiologi tumbuhan di Halu Uneo tadi, terus ekologi dasar juga di Universitas Mataram. Untuk rekomendasi sih kakak lebih merekomendasikan mata kuliah etnobiologi itu bisa dikonversi ke mata kuliah kita di semester 5 etnobotani juga, itu hampir sama. Tapi di etnobiologi ini merupakan mata kuliah yang dari prodi pendidikan biologinya di Universitas Jember. Di Universitas Jember itu menurut kakak dari PIC-nya juga fast respon gitu. Terus dari dosen mata kuliah pengampu mata kuliah etnobiologi itu dosennya bagus dalam pengajarannya, terus kita banyak mendapat hal-hal yang baru, apalagi terkait dengan pendidikan biologi gitu. Jadi kita bisa bandingin nih belajar di pendidikan biologi sama belajar di biologi murni gitu Kak. Seru banget ya, dan punya pengalaman kuliah di sana. Kok boleh tahu nggak Kak, kayak bahasa yang digunakan itu apakah ada unsur lokalnya juga, apa gimana ya waktu itu? Ada Kak, jadi kita juga belajar bahasa Jawa gitu. Dari dosennya pernah ngasih tugas mereview makanan-makanan khas daerahnya, daerah masing-masing gitu. Wah, keren banget ya, bisa lapar tuh pas kuliah. Dan itu Mbak, seseru itu ya, maksudnya santai gitu kuliahnya, santai tapi santai gitu ya. Etnobiologi bisa dikonversi ke etnobotani di kurikulum kita. Betul. Dan itu juga ya teman-teman Sabios, pesan yang sama juga disampaikan oleh Mbak Nana. Kita sebelum kontrak mata kuliah, kita harus konsultasi dulu ke dosen pembimbing kita, dosen PA kita gitu ya, supaya nggak ada miskomunikasi mungkin yang pernah terjadi juga sama Mas Fitra dan juga teman-teman dengan dosen pembimbingnya gitu. Harus dikonsultasikan gitu. Makasih Mbak Na udah merekomendasikan. Jangan lupa guys yang rekomendasi Mbak Na tadi. Boleh mungkin Kak April dulu atau Kak Nada dulu? Boleh Kak Nada? Oke, kalau dari aku mungkin ya benar kata Mas Fit dan Mbak Na harus konsultasi dengan dosen pembimbing akademik. Kebetulan aku kan memang konsultasi kemarin tuh sampai 3 kali ganti-ganti karena beliau bilang ada mata kuliah yang ini enggak, ini akreditasinya C, kamu nggak bagus di situ gitu. Ada juga yang bilang jangan di sini, ini nggak bagus, ini dosennya gini. Karena memang mungkin beliau jam terbangnya tinggi, jadi beliau tahu nih dosen-dosen siapa aja yang bakalan aku temuin di univ itu gitu. Akhirnya deal, dan itu di 4 univ. Salah satu yang bisa aku rekomendasiin itu bioremediasi di Universitas Jenderal Sudirman. Kenapa aku rekomendasikan? Karena dosennya asik, itu yang pertama, dan sangat toleransi sekali ketika kebetulan dosennya agamanya bukan Islam. Ketika azan dan ketika dengar ngaji, beliau bilang tunggu sebentar, kita dengarkan dulu selesai mereka azan dan ngaji, baru dilanjutkan lagi gitu. Dan juga sangat on time. Jika mulainya jam 11 mulai, misal jam 12.40 selesai, jam 12.40 lah selesai. Nggak ada kurang, nggak ada lebih. Jadi beliau sangat-sangat on time. Terus kita akan disuruh on cam di 10 menit awal.
untuk sebagai presensi, lalu juga kita akan disuruh buat project per kelompok, dan itu sih yang sangat berkesannya karena ini kan jauh-jauh nih, projectnya kan gabung dengan mahasiswa asli gitu, dan kita yang nggak tahu apa-apa, jadi kita belajar sama mereka dan mereka mengajarkan kita gini loh dek, bagusnya seperti ini dan lain-lain gitu. Itu sih yang sangat berkesan dan sangat benar kata Mbak Natali, PIC itu sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan program ini gitu. Dan Unsud itu PIC-nya sangat up to date dan sangat merespon gitu, apapun keluh kesah ataupun pertanyaan dari kita. Dan ketika di akhir kan kebetulan kita disuruh ya minta nilai asli kita berapa, dan dosen di sana itu sangat open gitu. Jadi bukan hanya nilai mentahnya aja, bukan hanya nilai hasil akhirnya aja, nilai mentah pun dikasih gitu. Misal tugas A berapa dikasih nilai oleh dosen A, nanti tugas B berapa dikasih nilai oleh dosen B gitu. Itu semua dikasih sama mereka. Itu sih. Aku relate banget sih sama Kak Nada karena aku juga ambil salah satu mata kuliah daring di Unsud dan memang se-welcome itu sama kita pendatang ini gitu, dari mulai cara mengurus ke, mungkin kalau di Unja namanya si akad ya gitu, cara si akadnya di Unsud itu gimana, pertanyaan juga dibahas juga cepat, benar-benar fast respon dan semembantu itu ke kita para pendatang. Benar banget kan ada. Mungkin lagi-lagi jangan lupa untuk konsultasi dulu sama dosen pembimbing kita di Unja, setelah itu baru bisa deh gitu rekomendasikan atau maksudnya berbicara, Bu, mata kuliah ini dan boleh nggak saya ambil gitu, saya kontrak untuk semester ini gitu. Terima kasih kan ada. Lanjut nih terakhir April. Ya, kalau rekomendasi tidak rekomendasi sebenarnya semua rekomendasi sih, karena pasti ada baiknya dan pasti ada plus minusnya. Cuman ada beberapa univ yang memang sudah siap untuk melakukan pertukaran mahasiswa, artinya mereka punya mekanisme yang sudah teratur dan baik untuk mahasiswanya. Ada univ yang terlihat belum siap untuk menerima PMM. Seperti yang tadi di mention sama Kak Tas ya, di IPB memang benar-benar sangat welcome. Dosen-dosennya juga sangat welcome dengan anak-anak PMM, diberi perhatian juga, kemudian tugasnya semuanya sama, kita diperlakukan sama kayak mahasiswa reguler seperti biasanya. Kemudian ya kemarin dapat kabar buruk juga dari biologi laut ITK, bahwa salah satu dosen yang pernah mengajar mata kuliah biologi laut itu sudah meninggal dunia, Bapak almarhum Hawis Madupa, yang masih ada namanya sampai sekarang di feed Instagramku. Benar-benar sangat menginspirasi banget, sangat-sangat memberi motivasi juga. Ya, sedikit menambahkan terkait untuk yang mata kuliah tadi, itu memang seharusnya dikonsultasikan ke PA, karena walaupun memang konteksnya pertukaran mahasiswa merdeka, artinya kita harus exchange nih, keluar dari biologi untuk mendapatkan mata kuliahnya, tapi harus ada yang kita penuhi dahulu, kewajiban kita di biologi di semester 5 atau semester waktu kita mengambil PMM itu apa aja mata kuliahnya. Nah, itu yang harus dipenuhi dahulu di program PMM. Kalau sudah terpenuhi, pasti ada mata kuliah sisa nih, ada SKS sisa, baru boleh rekan-rekan ambil mata kuliah yang bisa untuk mengembangkan soft skill yang pernah dimiliki atau mau dikembangkan oleh rekan-rekan semua. Nah, itu sebenarnya poin dari pertukaran mahasiswa mereka. Kayak saya sendiri kemarin itu mengambil public speaking di Unsud karena memang mau mengembangkan soft skill itu, jadi tidak masalah. Ya, makasih Kak April. Jadi memang salah satu rekomendasi dari Kak April itu di biologi laut IPB ya. Dan yang juga udah di-mention dari awal dari Mas Fit, Mbak Nada dan juga Kak Nada, diulang juga sama Kak April kalau kita harus
konsultasi sama dosen pembimbing kita. Dan juga tadi tuh Kak April juga bilang kalau kita harus memenuhi kewajiban kita di prodi biologi unja dulu. Di semester 5 kita tuh ada beberapa mata kuliah wajib ya. Ada apa aja sih Kak? Fisiologi tumbuhan, terus fisiologi hewan, terus apa lagi sih? Keanekaragaman hayati ya. Ekologi. Betul, dan keanekaragaman hayati. Seenggaknya paling enggak kita tuh cari mata kuliah yang bisa dikonvert ke sana dulu nggak sih? Bisa dikonversi ke sana dulu ya nggak sih? Setelah itu udah solve, kita bisa bebas milih mata kuliah yang merdeka gitu. Kayak aku di UGM juga nih, pengen spill dikit Dulu waktu PMM aku ambil di UGM, nama mata kuliah itu antropologi ragawi dari Fakultas Kedokteran, Keperawatan dan Ilmu Kesehatan UGM. Nah, dan antropologi ragawi itu bisa dikonversi ke fisiologi hewan di prodi kita gitu. Dan ternyata sebenarnya nggak masuk banget, cuma ya karena udah terlanjur ngambil, jadi dan sekiranya bisa dimasukin ke fisiologi hewan, ternyata dimasukin ke fisiologi hewan, dikonversi ke fisiologi hewan. Jadi buat teman-teman Sabios yang bakal ikut PMM, jangan lupa untuk selalu diskusi sama dosen pembimbingnya. Mungkin salah satu tips dari aku yang juga aku lakuin waktu milih mata kuliah waktu PMM kemarin adalah aku tertarik nih sama ilmu lingkungan UGM saat itu. Karena kuotanya masih belum full, jadi aku pikir aku masih punya probabilitas untuk kontrak mata kuliah itu. Jadi aku cari di Google terkait KRS dari ilmu lingkungan. Ilmu lingkungan UGM tuh belajar apa aja sih? Selama 16 pertemuan tuh apa aja yang dipelajari? Nah, kira-kira ilmu lingkungan UGM bisa dikonversi ke prodi biologi berdasarkan KRS itu atau capaian mata kuliahnya itu ke mata kuliah apa di prodi kita. Nah, mungkin bisa jadi tips juga buat teman-teman Sabios, cari dulu mata kuliah atau KRS dari mata kuliah yang bersangkutan. Dan jadi bisa diskusi sama dosen pembimbing sekaligus bawa file KRS itu. Jadi, Bu, ini KRS-nya. Nah, kira-kira recommended nggak sih buat ambil mata kuliah ini dan dikonversi ke mata kuliah di kurikulum kita. Mungkin bisa juga diterapkan gitu. Oke, kita ke pertanyaan terakhir. Pesan. Mungkin banyak ya dari awal tadi pesannya. Mungkin bisa di-recall aja sedikit. Nah, kira-kira pesan khusus untuk Sabios kita sebelum kita masuk ke game gitu. Kira-kira bisa kasih pesan untuk Sabios 2020 terkait PMM. Mungkin kalau dari aku ya, mungkin aku bisa kasih juga nih, karena aku juga alumni gitu dari PMM Angkatan 1. Nah, mungkin teman-teman bisa jaga attitude ya, dimanapun kalian diterima nanti. Di PT manapun kalian diterima, kalian ngambil mata kuliah apa, attitude paling utama ya, kalian pergi atau enggaknya nanti. Nah, itu attitude ya guys. Bukti kalau ya prodi kita, karena ya orang nggak tahu kita dari awal kan, apalagi kita bertukar cuma sementara gitu, bertukar sementara bermakna selamanya, kata Kemdikbud gitu kan, slogan dari PMM. Bertukarnya sementara, tapi kalau attitude kita jelek, mungkin attitude itulah yang bermakna untuk orang lain selamanya lagi. Nah, jangan sampai begitu kan gitu. Kalau dari aku itu, mungkin bisa dari kakak dan masnya, silahkan. Dari Mas Fit dulu mungkin pesannya. Kalau dari pesan dari aku sih, jangan lupa untuk mengajak mereka diskusi lah, mumpung kita bertemu, dan walaupun sementara kan, tapi itu jangan lupa kayak ngajak diskusi, sehingga kayak pas kuliah atau gimana tuh kalian udah tahu nih orangnya gimana, terus gimana gitu. Simpel aja. Berbaur lah gitu ya, berbaur. Jangan kita sadar kalau diri kita introvert, ya ampun udah introvert, terima pertukaran mahasiswa merdeka pula, harus berbaur lagi dengan orang baru, mungkin sosial energinya tuh nggak tinggi-tinggi banget gitu ya. Nah, berbaur lah kalau bisa berbaur, karena memang sementara, masa kita nggak dapat teman baru sih bertukar sementara ini. Terima kasih Mas Fit. Boleh Nada pesannya untuk Sabios yang ikut PMM.
dari aku mungkin untuk Sabios yang masih ragu nih, daftar nggak ya, menurutku jangan pernah ragu untuk mencoba, karena mencoba hal yang baru itu adalah menjadi langkah terdepan kita dari teman-teman yang tidak mencoba itu. Betul banget, aplaus, keren. Benar, jangan takut untuk mencoba hal baru. Nada 2022, ya, caki. Makasih Kak Nada, tuh ya Sabios. Kalau masih ragu, coba nggak ya, coba gitu. Pokoknya coba gitu. Makasih Kak Nada. Boleh Mbak Nah? Mungkin tadi yang dijelasin sama Kak Nada, selain ragu juga tanyain diri sendiri gitu, kira-kira kalian kalau keterima PMM itu bakalan berkomitmen sampai akhir apa tidak, karena pastinya mungkin kedepannya banyak menghadapi rintangan, dan jangan sampai malah setelah keterima PMM malah kalian berhenti di tengah jalan atau begitulah, jadinya malah membawa kerugian bagi diri sendiri, bagi pihak kampus asal kita gitu. Jatuhnya malah jadi nggak kuliah di semester itu ya Mbak, karena berhenti di tengah jalan. Jadi itu guys, kata Mbak Nah, kita tanyakan sama diri kita sendiri, kita mampu berkomitmen nggak nih untuk ikut PMM. Kita yang memulai, kita juga yang harus menyelesaikan sampai akhir gitu. Jadi tanyakan sama diri sendiri, kalau masih ragu tanyain sama diri sendiri, dan kalau emang bisa berkomitmen sampai akhir, bisa dan mampu menghadapi rintangan yang ada di depan nanti, silahkan daftar PMM gitu. Makasih Mbak Nah. Terakhir dari Kak April, silahkan. Bener sih, bagian itu yang paling ditekankan dalam program ini, karena masih baru juga, kita belum tahu perkembangannya bagaimana. Jadi rekan-rekan Sabios maupun rekan-rekan yang menonton video ini, cobalah untuk orientasinya itu lebih ke solutifnya daripada permasalahannya. Kalau permasalahannya mau kita bahas pun, mau kita ini pun, kalau nggak serak di hati kan, misalnya di perjalanan program ini pasti memang sakit, pasti memang nggak mengenakan, apapun yang terjadi, pokoknya kalau udah komitmen dari awal, bismillah, mau daftar, mau benar-benar belajar, niatnya udah benar-benar dikuatkan, diluruskan, ya apapun yang akan terjadi, mau ada permasalahan ke depannya, mau ada hal yang nggak sesuai dengan prosedur awalnya, itu nggak perlu dibesar-besarkan, nggak perlu dipermasalahkan. Permasalahan yang memang udah gede, nggak usah dijelek-jelekkan juga kayak gitu. Benar-benar harus diterima, ya sudah memang jalannya begini, seperti itu, dan diambil hikmahnya saja. Benar-benar harus bijaksana dan dewasa sih Kak Nas. Iya, betul sekali. Kita juga harus bijak sama diri sendiri ya, jangan gampang patah semangat sih intinya itu. Dan ingat juga kalau kita menghadapi itu semua bareng-bareng. Ingat nggak sih dulu waktu ada dapat kabar, guys di ITB nggak bisa seperti ini, kita down, tapi kita langsung semangat lagi. Dan jangan lupa juga kalau dosen-dosen kita tuh sangat support sekali, benar nggak sih? Benar. Bahkan dosen-dosen yang lain semuanya support untuk kita ikut program ini gitu. Bukan maknanya Bu Tia atau Bu Awil nggak mau kita kuliah di Unja di biologi nih semester ini, nggak kayak gitu. Tapi biar kita juga bisa belajar di dunia luar gitu, di biologi lain atau di universitas lain tuh cara belajarnya tuh seperti ini, dan paling enggak kita bisa adaptasi itu setelah kembali lagi ke biologi Unja kayak gitu. Benar. Oke, terima kasih teman-teman. Selain itu Kak Tas, sedikit lagi selain itu juga, jangan ragu untuk mengkomunikasikan apapun itu sih ke prodi kita, karena harusnya memang ketika sudah programnya berjalan itu ada buatlah satu grup yang, atau bahkan bisa juga pakai grup kita Kak Tas ya, Sabios PMM, biar untuk jadi biologi satu grup aja untuk PMM tiap tahunnya itu. Jadi komunikasi itu sangat penting juga sih, dikomunikasikan apapun yang terjadi, tapi jangan dibesarkan masalah yang ada kayak gitu. Iya, betul. Dikip aja
nggak enaknya gitu. Aduh gini banget sih. Nah itu dikip aja sendiri gitu. Nggak perlu sampai di wah gitu. Benar banget. Karena hal kayak gitu pasti ada. Bener. Jangan sampai rekomendasikan ke adik-adik kita ngejudge, oh ini nggak bagus deh, nggak usah ikut PMM, nggak jelas intinya, nggak kayak gitu. Benar. Karena ini program yang ngebangun juga ya. Selain kita menambah wawasan, kita juga ternyata kalian aktif juga kan di mata kuliah apa ya, yang ada kebinekaan kayak gitu. Ya. Apa? Modul Nusantara, ingat nggak? Modul Nusantara, iya. Ya kan, di Modul Nusantara bahkan pertemuannya dalam seminggu bisa 3 kali nggak sih? Nah, jadi selain belajar yang benar-benar kontekstual tentang pendidikan kita gitu base-nya, kita juga ternyata merecall lagi nih ingatan tentang kebinekaan, tentang Indonesia, ya tentang daerah-daerah kita. Jadi kita juga sebagai generasi muda nggak lupa dengan ya peran kita sebagai generasi muda gitu. Itulah yang merekatkan persatuan kita gitu, budaya kita gitu. Ya Allah. Kalau gitu teman-teman, kita bisa masuk ke game nih. Mungkin ada beberapa pertanyaan disordered. Aku minta teman-teman jawab ini berbarengan. Bisa guys? Bisa. Oke, standby ya. Ada beberapa pertanyaan disordered, udah banyak, dan bisa jawab berbarengan ya, Mas Fit, Kanada, Mbak Nana, dan juga Kak April. Oke. Pertanyaan pertama. Ikut PMM atau stay di Biologi Unja? 3, 2, 1. PMM. Sangat ikut. Ikut PMM. 2. Ambis atau mager? 3, 2, 1. Ambis. Mager. Aku ada pilihan di tengahnya nggak sih, soalnya? Iya, ada pilihan di tengahnya nggak? Tengah-tengah. Ambis enggak sih, aku juga pernah dalam kelas. Benar. Iya benar. Sebenarnya aja, ambil tengahnya aja ya. Jangan terlalu mager, tapi ambis itu harus. Jangan terlalu ambis juga. Ya. Saya siapa ya yang ambis banget tuh kayaknya? Ada deh yang ambis banget anak biologi. Ya. Ambis atau mager? Ambis boleh, mager juga boleh. Mager boleh, ambis juga harus, kayak gitulah ya. Oke. 3. Ngajak kenalan atau diajak kenalan? 3, 2, 1. Aku dua-duanya prefer. Ngajak kenalan. Mungkin ada yang malu memulai gitu. Terus karena kan tergantung sama konteksnya juga, nggak selamanya kita harus nunggu diajak kenalan. Ada juga beberapa konteks kita yang harus memulai juga, karena kalau nggak dua arah gitu, ya kapan kita bisa berkembangnya gitu kan ya. Benar-benar, jangan takut untuk memulai ya. Itu harus berani juga. Jadi ngajak kenalan atau diajak kenalan tergantung situasi. Saya bisa mengajak kenalan duluan, saya juga bisa diajak untuk berkenalan. Oke, terakhir. Ya, itu poinnya. Terakhir, dosen biologi Unja atau dosen PMM? 3, 2, 1. Gak bisa ini, gak bisa, gak boleh, gak bisa. Apakah tidak apple to apple untuk dibandingkan apa gimana nih? Kayaknya Dua-duanya. Karena dia apple to apple, jadi kita nggak bisa milih salah satunya. Oh, sangat apple to apple gitu. Variabelnya tuh berbeda gitu nak. Bahkan genetiknya kan berbeda. Tidak bisa dibandingkan Nas. Oke, tidak bisa dibandingkan. Aku sayang dosen biologi Unja dan aku sayang juga dosen PMM. Oke. Ya, teman-teman untuk kita semua. Ya, terima kasih udah bersedia dari Itulah kita kan sudah kehilangan beberapa dosen kita yang di PMM. Tasya kan ada ini kan ya, almarhum Pak. Jadi kangen kan? Iya, benar. Iya, dan kalau bisa kita juga harus terus jaga komunikasi sama teman-teman kita di ini ya, di saat PMM gitu. Oke, guys, makasih banget aku ucapkan terutama mewakili dari divisi minat bakat karena sudah bersedia untuk jadi narasumber di podcast Sabtu Cerita kita kali ini.
mungkin banyak kekurangan di podcast kita gitu. Semoga bisa jadi pelajaran juga untuk aku dan juga divisi minat bakat untuk selalu bisa mengembangkan podcast Satu Cerita ini supaya bisa lebih informatif dan juga rekreatif bagi para pendengar dan juga yang menonton video ini di YouTube nanti. Jadi sekali lagi terima kasih untuk Kanada. Kanada, makasih Kak. Sama. Ya, makasih juga untuk Mas Fit yang ada sibuk. Ya, sama-sama Kak Taskia. Ya, makasih juga Mbak Na. Sama, semangat yang mau daftar PMM. Semangat guys. Dan terima kasih juga Kak April yang udah bersedia hari ini meluangkan waktunya. Ya, sama-sama. Semoga bisa mendewasakan diri melalui program ini. Amin, amin, amin. Oke, guys. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Himabio edisi Sabtu Cerita bersama saya Tazkia Alwa Putri dan juga Kak Apriliawati, Kak Kotrunada, Mas Fitra, dan juga Mbak Nana yang sudah mengulas topik seputar program pertukaran mahasiswa merdeka. Jangan lupa untuk berlangganan dan juga follow podcast Himabio supaya tidak ketinggalan edisi Sabtu Cerita lainnya karena akan banyak hal positif yang akan kalian dapatkan. Terima kasih dan sampai bertemu kembali di podcast Sabtu Cerita selanjutnya. Bye!